Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, mengawali kajian kita atau pertemuan ini dalam program tanya jawab, kita baca satu nas dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Masih di awal buku terkait dengan kewajiban tauhid. Di nas yang terakhir berupa hadits dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu, akhrajahu fi sahihain. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di buku panduan di halaman 20, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, lalu beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak para hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak mengadab, tidak menyiksa orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, saya berkata, wahai Rasulullah, tidakkah saya perlu menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dalam kitab As-Sahihain. Iya. Baik, di pembahasan hadits ini ada poin-poin kajian diuraikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yang pertama di biografi rawinya, di biografi sahabatnya. Kata beliau, Mu'adzun huwa Mu'adz bin Jabal ibni Amri ibni Aus ibni Ka'ab ibni Amr al-Khazrajiyul Ansariyyu sahabiyun jalilun masyhurun min ayani sahabat.
Kata beliau, Mu'ad adalah Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr Al-Khazraji Al-Ansari, dari kabilah Al-Ansar. Beliau dari Bani Khazraj, seorang sahabat yang mulia dan terkenal dari tokoh para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Beliau ini sangat luas. Mutabahhiran itu dari kata laut ya, sangat melaut, artinya sangat luas pengetahuannya dalam ilmu, hukum-hukum, dan Al-Quran. Bahkan dia disebut sebagai pemuka dan tokoh para sahabat radhiyallahu anhu. Makanya Mu'ad bin Jabal itu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidup Nabi sebagai duta beliau. Diutus ke negeri Yaman, diutus ke beberapa negeri, dan pernah diutus ke Yaman bersama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Abu Musa lebih muda umurnya dari Mu'ad bin Jabal. Iya. Dan menjadi rujukan pokok adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Demikian pula dalam hukum-hukum. Karena itu banyak ya di pembahasan fikih disebut ini dari ucapan sahabat, termasuk Mu'ad bin Jabal. Wal Quran, dan beliau juga sangat luas pengetahuannya tentang Al-Quran. Bahkan Nabi SAW, bahkan Mu'ad bin Jabal ini itu salah satu sumber pengambilan dari bacaan Al-Quran. Kita saja bacaan yang kita baca itu riwayat Hafs dari Asim, itu melalui jalur beberapa orang sahabat, diantaranya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah يوم الفتح يعلمهم دينهم ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما. Beliau pernah mengikuti perang Badar dan beberapa peperangan setelahnya. Jadi maksudnya, kalau dia dikatakan hadir di sebuah peperangan, perang Badar, itu pembahasan tentang awal syariat. Dia mengikuti fase-fase yang berlalu di tengah umat Islam. Dan beliau ini tidak pernah luput dalam satu peperangan pun bersama Nabi SAW, kecuali di Fathu Mekah. Iya, ketika sudah masuk Fathu Mekah, maka Nabi SAW menetapkan Mu'ad bin Jabal berada di penduduk Mekah untuk mengajari mereka agama. Kemudian beliau diutus ke Yaman sebagai hakim dan untuk mengajarkan agama. Kata beliau, mata bisyam sanata 18. Beliau meninggal di Syam di tahun 18 Hijriah. Iya. Dan dimaklumi ya, kisah meninggalnya itu terkait dengan wabah yang pernah terjadi di Syam. Kemudian kata beliau, walahu 38 aman. Dan umur beliau 38 tahun. Meninggalnya di usia muda 38 tahun radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh terangkan tentang beberapa kalimat yang penting dijelaskan di dalam hadits. Yang pertama kata radif, membonceng. Kata beliau, radif huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahrid dabba. Radif itu adalah orang yang Anda bawa di belakang Anda ketika berkendaraan. Itu boncengan namanya ya. Atadri mananya hal ta'rifu. Atadri artinya tahukah kamu? Apakah engkau mengetahui? Haqqullah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu
mutahattaman 'alal ibad. Apa itu hak Allah? Hak Allah itu artinya apa-apa yang menjadi hak Allah dan diwajibkan kepada para hamba. Itu makna hak. Hakul ibadi 'ala Allah ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsana. Adapun hak hamba atas Allah artinya apa-apa yang Allah telah wajibkan atas dirinya sebagai keutamaan dan kebaikan dari Allah. Karena tidak ada yang mewajibkan apapun terhadap Allah. Iya. Ya kalau ada Allah wajibkan atas dirinya, itu artinya kemurahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan ini sudut pembahasan tauhid nanti ya, akan diterangkan oleh Syekh di sini. Ubashshirun nas ukhbiruhum bidzalika liyasurru atau liyusarru bihi. Ubashshirun nas, saya menyampaikan kabar gembira kepada manusia, artinya saya mengabarkan hal tersebut agar manusia merasa senang mendengarkannya. Yattakilu, kata beliau, yattakilu itu artinya ya'tamidu ala dhalika fayatruku at-tanafusa fil amali salihah. Bersandar pada hal tersebut dan meninggalkan berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan salih. Jadi maksudnya jangan kamu kabarkan itu kepada manusia. Nanti khawatir mereka bersandar di atas hal itu, akhirnya mereka pun tidak beramal lagi, tidak berlomba-lomba lagi di dalam mengajarkan, di dalam mengerjakan amalan salih. Baik. Kemudian yang ketiga, Syekh di sini jelaskan makna hadits secara global. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyana wujub at-tauhid 'ala al-ibadi wa fadlihi atau wa fadlahu. Falqa dhalika bi sighatil istifham liyakuna awqa'a fi an-nafsi wa ablagha fi fahmi al-muta'allim. Kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kewajiban dan keutamaan bertauhid bagi para hamba. Jadi ini penekanannya dalam hadits, ingin dijelaskan kewajiban bertauhid sekaligus diterangkan keutamaannya. Jadi hadits ini dua isinya. Ada yang terkait dengan kewajiban bertauhid dan ada yang terkait dengan keutamaan bertauhid. Keutamaan bertauhid. Iya. Maka beliau menyampaikan hal itu dengan bentuk pertanyaan supaya hal itu lebih kukuh menancap dalam jiwa dan lebih optimal untuk sampai kepada pemahaman orang yang diajari, supaya lebih mudah untuk dipahami. Falamma bayyana li Mu'adhin fadla at-tauhid ista'danahu Mu'adhun ay yukhbira bidzalika an-nas liyastabshiru. Famana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzalika khaufan ay ya'tamida an-nasu ala dzalika fayuqallilu min al-amali as-salihah. Kata beliau, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan tauhid, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meminta izin untuk mengabarkan hal tersebut kepada manusia. Ya. Ya maksudnya Mu'adz bagus supaya manusia bergembira. Ini kan keutamaan besar. Tak kabarkan, sampaikan supaya manusia bergembira. Tapi Nabi melarangnya. Kenapa dilarang? Karena takut bila orang bersandar pada hal tersebut sehingga meremehkan amalan salih. Oh, kita kan sudah bertauhid. Hak orang yang bertauhid atas Allah tidak disiksa, masuk surga. Iya. Kalau gitu santai-santai aja. Nah, itu kekhawatiran. Jelas ya? Kekhawatiran. Tapi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akhirnya menyampaikan hadits ini di akhir umurnya. Karena beliau khawatir digolongkan termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Ya. Dan di sudut lain, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk suatu maslahat. Akan diterangkan nanti untuk suatu maslahat. Dan apabila hal tersebut tidak dikhawatirkan di tempat lain, maka itu tidak masalah. Tidak dipermasalahkan.
Baik. Kita kaji lebih mendalam lagi. Dikatakan di sini oleh Syekh, munasabatul hadithi lil bab. Hubungan antara hadits dengan bab. Seorang itu kalau dia baca sebuah buku pembahasan, dia harus tahu maksud penulis membawakan ayat atau hadits itu untuk apa. Hubungannya apa dengan bab pembahasan. Itu keterampilan di dalam membaca namanya. Kejelian. Itu latihan ya dalam. Kayaknya orang-orang yang belajar itu biasanya cenderung akalnya lebih sempurna. Karena dia terbiasa, terdidik dengan hal-hal yang jeli, detail, cepat tanggap, pandai menghubungkan, pandai menimbang apa yang terjadi di masa mendatang dan seterusnya. Iya. Maka itu latihan-latihan dalam ilmu. Maka di majelis-majelis ilmu itu adalah pokok untuk melatih akal orang. Ayat Al-Quran saja sendiri kalau ditadabburi dalam Al-Quran itu dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum ya'qilun. Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya mereka itu berakal. Atau la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Jadi itu fungsinya supaya apa? Supaya berakal. Iya. Baik. Maka ilmu-ilmu syariat itu seperti itu. Fungsinya dan pentingnya. Kenapa seorang itu perlu belajar, selalu mencermati, merenungi. Kita baca satu ayat, satu hadits, kita mengasah dari ketajaman pemahaman, itu kadang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kadang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apalagi kalau itu terkait dengan masalah tauhid. Hal yang kita yakini, kita amalkan, itu kunci surga namanya. Dikatakan di sini ma yustafadu minal hadits. Faidah hadits. Sebelumnya ya, anna fihi tafsir at-tauhid bi annahu ibadatullahi wahdah la syarika lahu. Hadits di atas menjelaskan makna tauhid, tafsir tauhid. Bahwa beribadah kepada Allah, tafsir tauhid itu beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Itu tafsir dari tauhid. Jadi sudut penekanan bab terkait dengan kewajiban tauhid. Ya, munasabah untuk hadits terkait dengan tafsir tauhid itu. Bahwa tauhid itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits ini. Ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Baik, di halaman 22 dari faidah hadits. Yang pertama dikatakan tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rakibal khimara wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibr. Yang pertama sifat rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau itu mengendarai keledai dan membonceng seorang di atas keledai tersebut. Hal ini berbeda dengan keadaan orang yang menyombongkan diri. Iya. Keledai itu bukan tunggangan paling mewah ya. Tunggangan sederhana. Beliau tidak dikatakan menunggangi kuda atau menunggangi unta, apalagi menunggangi gajah. Tapi dikatakan menunggangi keledai. Itu pun beliau menunggangi keledai, beliau membonceng orang lain lagi. Biasanya orang-orang yang mewah itu kalau dia berkendaraan dia sendiri. Gak ada orang lain bersamanya. Ini Nabi SAW dari kerendahan hati beliau membonceng para sahabatnya. Sampai ada sebagian ulama yang menulis risalah khusus. Satu risalah kecil itu tentang hadits-hadits yang di dalamnya Nabi pernah berboncengan dengan para sahabatnya.
Jadi kejadiannya ini bukan sekali dua kali. Itu di banyak hadits. Nabi membonceng para sahabatnya. Iya. Dan itu kerendahan hati. Kerendahan hati itu dia bukan suatu hal yang dia tampakkan di kondisi dia perlu dilihat oleh manusia. Tapi kerendahan hati itu kondisi yang murni jiwa itu bersama dia di keadaan-keadaannya. Jadi memang begitu kondisinya, keadaannya. Tapi kadang perlu dipahami ya. Jangan bilang oh ini Nabi harusnya tawadhu. Tawadhunya apa? Jangan berkendaraan, jalan kaki saja. Oh tawadhu, jangan pakai sendal. Ya. Ini kadang sebagian orang memahami kata merendah hati itu berlebihan juga. Berlebihan. Jelas ya? Oh tawadhu, zuhud, pakaiannya compang-camping. Ya, supaya menampakkan dia tidak suka dunia. Itu orang nggak paham ilmu namanya. Makanya tadi saya sebutkan bahwa tawadhu itu bukan murni pada penampilan, tapi dia kondisi pada hati yang menyebabkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh-pengaruhnya tampak pada amalannya. Dan zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakannya di akhirat. Bisa membahayakannya di akhirat. Ya bukan zuhud itu artinya dia meninggalkan pakaian yang bagus, makanan yang enak. Itu salah paham ya tentang zuhud. Wah ini alim ini Masya Allah zuhud sekali. Ya. Bajunya sederhana, selalu pakai sarung, pakai songkok miring-miring. Dia nggak tahu bahwa kadang sebagian manusia pakaiannya compang-camping, tapi mungkin dia termasuk makhluk yang paling bersombong di atas muka bumi. Jelas ya? Dari sudut amalan hatinya, dia menganggap orang-orang yang salih yang beribadah kepada Allah itu nggak apa-apa ibadahnya, nggak ada apa-apanya ibadahnya dibanding ibadah dia. Itu kan kesombongan luar biasa. Dianggap semua orang salah misalnya. Walaupun orang yang dianggap salah itu belajar Al-Quran dan Sunnah juga. Itu kesombongan, tidak bermanfaat dia pakaian zahirnya kalau dia menyandang kesombongan di dalam hatinya. Jelas ya? Jadi harus dipahami posisi itu. Nabi itu kadang beliau memakai pakaian yang mentereng. Karena itu dibelikan oleh para sahabat hulla. Hulla itu pakaian bagus ya. Dari Yaman asalnya. Itu dipakai oleh Nabi kalau ada tamu. Pakai oleh Nabi kalau ada apa? Tamu. Tidak cocok ada tamu, seorang Nabi, kepala negara. Ya. Dia pakaian biasa. Itu kadang bukan penghormatan terhadap tamu juga. Jadi kadang harus diposisikan pada tempatnya. Kan Imam Malik itu rahimahullah, beliau tidak duduk di majelis ilmu kecuali dengan pakaian yang paling bagusnya. Iya. Dan beliau tidak duduk di majelis ilmu kecuali beliau sudah memakai rambut, dan beliau di kondisi yang paling bagus ya. Sehingga orang itu menghormati ilmu, menghargai ilmu. Menghargai ilmu. Jadi itu memang ada sudut-sudut dipandang oleh para ulama di dalam hal tersebut. Iya. Baik, kemudian yang kedua dikatakan jawazul irdaf alat dabbati idza kanat tutiku dalik. Bolehnya berboncengan di atas kendaraan jika kendaraannya mampu. Jadi memang posisinya kendaraannya mampu, maka berboncengan. Dan memang kendaraan yang dipakai untuk dimanfaatkan, dan itu pemanfaatan yang dihalalkan, dibolehkan. Berboncengan juga dibolehkan. Tapi syaratnya kalau kendaraannya mampu. Sebab kalau tidak mampu, itu mendolimi namanya. Mendolimi. Dan di dalam agama ini diharamkan perbuatan kezaliman
termasuk terhadap hewan sekalipun. Tidak boleh berlaku zalim terhadap hewan. Karena itu pernah di Musnad Imam Ahmad ya. Dan ini dari tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada orang datang berkendaraan unta. Dia simpan untanya, dia pergi. Maka unta itu datang kepada Nabi. Kemudian menangis. Lalu Nabi mengelusnya. Kemudian Nabi bertanya, mana pemilik unta ini? Cari pemiliknya. Saya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kamu zalimi untamu? Kenapa kamu bebani dia dengan apa yang dia tidak mampu? Itu membebani untanya dengan apa yang tidak mampu. Ya, terhadap unta pun, kendaraan, kalau dibebani bukan pada kemampuannya, itu menzaliminya. Ada tuntutannya. Sampai Nabi memanggil pemiliknya. Jelas ya? Dan ini salah satu hal yang menunjukkan sekian luas rahmat agama ini terhadap makhluk, termasuk terhadap hewan sekalipun. Iya. Dan saya pernah lihat ya beberapa jilid ditulis oleh para penulis tentang rahmat agama terhadap hewan-hewan saja. Rahmat agama terhadap hewan-hewan dari berbagai sudut pendalilan syariat. Apalagi rahmat agama ini terhadap manusia, terhadap makhluk bernyawa yang berakal. Ini dari hal yang harusnya dimaklumi dari keindahan syariat Islam kita. Kemudian yang ketiga dikatakan at-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab. Pengajaran dengan metode tanya jawab. Jadi menyampaikan ilmu itu boleh guru itu menyampaikan langsung. Dan boleh guru itu bertanya kepada murid menjawab, atau murid itu mengembalikan jawabannya kepada guru yang menerangkan jawaban. Itu namanya metode juga dalam penyampaian ilmu. Dan kadang dengan metode itu penanaman ilmu lebih mengena. So biasanya orang kalau ditanya, dia akan berpikir jawaban. Begitu jawabannya tidak bisa dia hadirkan, atau dia tidak tahu jawabannya, itu dia di kondisi konsentrasi, penasaran. Begitu jawabannya masuk, itu biasanya lebih menancap. Itu salah satu manfaat dari metode menyampaikan ilmu dalam bentuk metode apa? Tanya jawab. Baik, kemudian yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam fayambagi lahu ayyakula Allahu a'lam. Seorang yang ditanya tapi dia tidak tahu, hendaknya dia mengatakan Allah yang lebih tahu. Itu etika. Makanya dikatakan Allahu a'lam itu nisful ilm, 1/2 dari ilmu. Dan itu dari kerendahan hati para ulama, mereka tidak sungkan-sungkan mengatakan Allahu a'lam pada hal yang dia tidak tahu, atau pada hal yang dia tahu tetapi dia tidak bisa mengkondisikan kondisi orang yang bertanya. Biasanya dia bilang dia tidak tahu. Iya. Dia tidak tahu. Atau pada hal yang dia ragu akan jawabannya, dia bilang dia tidak tahu. Dan ini berjalan ya dari masa ke masa. Makanya dikatakan oleh para ulama, wallahu alam nisful ilm. 1/2 dari apa? 1/2 dari ilmu. Iya. Kemudian yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa huwa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Mengenal hak Allah yang diwajibkan kepada hamba-hamba, yaitu agar mereka menyembah hanya kepada Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Ini dari pembahasan pokoknya di sini ya. Kita kenal hak Allah atas hamba. Kewajiban di dalam bertauhid. Beribadah kepada Allah semata, tidak ada perbuatan kesyirikan. Jadi ingat ya, kalau itu adalah hak Allah, ini masalah besar. Harus kita pertanggungjawabkan, harus kita jaga. Kita dahulukan di atas seluruh hak. Kita dahulukan di atas seluruh hak. Kemudian yang keenam, anna man lam yajtanib asyirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Kata
Kata beliau, barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, berarti pada hakikatnya dia belum menyembah Allah. Meskipun yang tampak dia adalah menyembah Allah. Ini hal penting ya. Jadi jangan mengira bahwa beribadah kepada Allah itu hanya dalam bentuk gambar saja, bentuk saja. Ini dia beribadah, dia sujud, dia ruku. Tapi kalau dia tidak berlepas diri dari apa yang diibadahi selain daripada Allah, itu belum dianggap beribadah. Karena beribadah kepada Allah disyaratkan dua di sini. Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Dan tidak berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Terdapat keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang dengan tauhid. Iya. Orang yang berpegang dengan tauhid. Jadi kalau dia berpegang dengan tauhid, hak mereka, Allah tidak akan menyiksa orang yang bertauhid itu. Baik. Kemudian yang ke-8, tafsirut tauhid wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirk. Di sini ketika diterangkan hak Allah ditafsirkan dengan tauhid dalam dua hal, ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Dan itulah tafsir dari tauhid. Tafsir dari tauhid. Kemudian yang ke-9, istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Disukai memberi kabar gembira kepada setiap muslim dengan hal-hal yang menggembirakannya. Itu dari kemurahan hati orang ya. Itu hati seorang mukmin itu. Dia senang saudaranya itu bergembira. Dia senang memasukkan kegembiraan di hati manusia. Ya kalau dia bergembira, dia juga senang orang lain bergembira. Itu hatinya seorang mukmin seperti itu. Dan itu hati yang baik. Ya, hati yang baik. Tetapi di dalam hal tersebut ada fikihnya juga. Karena mukmin itu dikatakan oleh Rasulullah, la yuldagul mu'min bijuhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu jangan jatuh di dalam lubang binatang buas 2 kali. Jadi dia juga harus punya kehati-hatian. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, ambil kehati-hatian kalian. Jelas dia baik hatinya, lembut kepada manusia. Karena itu kadang ditipu oleh orang-orang karena baik hatinya. Tapi dia juga bukan orang yang gampang diperdaya. Dia punya kehati-hatian. Punya kehati-hatian. Jelas ya? Makanya di sini Nabi SAW ketika Mu'adz bin Jabal minta izin menyampaikan berita ini kepada orang lain, Nabi melarangnya. Nabi melarangnya. Nah, ini pembahasan yang ke-9 di sini atau yang ke-10. Jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk suatu maslahat. Ingat ya, untuk suatu maslahat. Bukan menyembunyikannya selama-lamanya, tapi untuk sebuah maslahat. Itu boleh untuk disembunyikan. Baik. Karena itu Imam Malik rahimahullah di pembahasan sebagian sifat-sifat, beliau melarang menyampaikan hadits-hadits tentang itu di depan orang awam. Karena akal mereka tidak sampai untuk memahaminya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ada satu kantong hadits di bahasa beliau tidak sampaikan karena khawatir fitnah. Iya. Jadi itu fikih ya di dalam ilmu. Fikih di dalam ilmu. Dan biasanya hadits-hadits atau hal-hal yang tidak disampaikan itu bukan terkait dengan pokok syariat. Bukan terkait dengan halal dan haram. Itu terkait dengan pembahasan seputar keutamaan atau terkait dengan masalah yang kadang kalau disampaikan bisa terjadi fitnah. Ya, pada pembahasan tanda-tanda hari kiamat, pada pembahasan misalnya kejadian-kejadian yang akan datang. Orang yang bisa salah sangka. Ya, tapi pada dasar-dasar agama, pokok-pokok agama, pada halal dan haram, itu enggak. Itu disampaikan.
Itu masalah pokok dalam agama. Baik. Kemudian terakhir, ta'addubul muta'allim ma muallimihi. Adab seorang murid kepada gurunya. Dan ini terlihat ya pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ya wallahu taala alam. Baik. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan satu masalah. Iya. Kesalahan sholat banyak dilakukan oleh, saya berbicara teman-teman kita sendiri, tidak berbicara orang umum. Terkait dengan takbir. Takbir itu dibedakan ya, takbir itu membaca Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu mengangkat kedua tangan namanya. Itu hukum sendiri. Jelas ya? Mengangkat kedua tangan dalam sholat itu hukumnya sunnah. Tapi takbirnya ada takbiratul ihram. Itu rukun sholat. Kalau tidak didatangkan batal sholatnya. Ada namanya takbir perpindahan. Dari berdiri ke ruku, dari ruku i'tidal, dari i'tidal dia sujud, dari sujud dulu di antara dua sujud, takbir lagi untuk sujud kedua. Takbir perpindahan ini itu hukumnya wajib. Kalau dia lupa, itu cukup sujud sahwi. Kalau dia lupa. Tapi kalau dia tinggalkan sengaja, batal sholatnya. Tinggalkan sengaja. Yang banyak keliru itu di takbir perpindahan. Dari fikih yang disebut oleh para ulama di berbagai madhab, takbir itu dibaca bersama dengan rukunnya. Dibaca bersama rukunnya. Karena itu ada istilah ta'mirul arkan. Memakmurkan rukun namanya. Makanya di hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang dikatakan al-musyi fi sholatihi. Orang yang sholat tapi oleh Nabi disuruh ulangi berulang-ulang kali. Salah satu pengajaran Nabi ketika diajari takbir, setelah berdiri membaca surah, kata Nabi, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Tsumma tadil hatta tatma'inna qa'iman." Di sebagian riwayat dia takbir hatta tatma'inna raki'an. Kamu takbir sampai tuma'nina ruku. Jadi takbirnya itu bersama dengan rukunnya. Karena itu tidak boleh ada seorang sholat, dia takbir dulu, Allahu Akbar, baru dia ruku. Itu tidak benar. Itu bukan takbir untuk ruku namanya. Itu takbir berdiri. Jelas ya? Sama kalau dia berkata, dia ruku dulu. Begitu sudah ruku sempurna, baru dia bilang Allahu Akbar. Itu juga takbir bukan pada tempatnya. Itu takbir ruku namanya. Sudah di ruku dia takbir. Kalau ada takbir dari berdiri ke ruku, maka dari posisi rukunya turun ke bawah, di situ dia penuhi takbirnya. Dia boleh takbir dari atas Allah sambil turun ya, Allahu Akbar begini. Atau boleh dia paling sempurnanya kalau dia sambil berjalan dari awal sampai akhir. Misalnya Allahu Akbar. Nah itu paling sempurnanya kalau dia penuhi. Boleh juga mendekati rukunya. Allahu Akbar. Sudah dekat. Tapi jangan ketika dia ruku baru dia takbir. Allahu Akbar. Itu keliru. Itu bukan takbir pada tempatnya. Dan itu pembahasan penting ya. Saya sudah sebutkan tadi. Meninggalkan takbiratul ihram kalau disengaja itu bisa membatalkan sholat. Dan itu ketika dinyatakan takbir bukan pada tempatnya, kadang di sebagian pembahasan bisa dianggap sengaja meninggalkan takbir atau takbirnya. Terpengaruh dengan keabsahan sholat nanti. Jelas ya? Baik. Yang banyak keliru itu salah memahami. Baca buku Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani bilang boleh bertakbir di awal dan di akhir. Dianggap boleh bertakbir Allah Akbar baru ruku. Atau ruku dulu Allahu Akbar. Itu salah memahami namanya. Itu pemahamannya harusnya dia boleh di awal dan di akhir bersama dengan rukunnya. Jadi sambil turun Allah Akbar itu di awal. Begitu sudah mendekat ke akhir baru dia takbir Allah Akbar, itu di akhir namanya. Nah, itu nggak apa-apa. Jelas ya? Tapi kalau dia sambil berdiri takbir baru dia ruku, atau dia ruku dulu baru dia takbir, itu keliru.
Ini diperhatikan ya, di sholat selalu berulang, selalu antum lakukan, jangan sampai ada kekeliruan ya seperti itu. Baik, silakan yang mau bertanya. Kesini ya bertanyanya, supaya kedengaran suaranya oleh teman-teman yang hadir di sini dan yang mengikuti acara melalui online. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, mungkin pertanyaannya mungkin di luar dari materi mulakhos terkait masalah sholat. Di beberapa masjid kita sudah lihat tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu ini ada sutrah yang dibuat khusus, ya. Sutrah yang dibuat khusus ya seperti inilah yang kita lihat di dekat kita ini sekarang ini, atau sutra yang khusus untuk imam. Nah, yang pertanyaan ana, biasanya di depan imam itu sudah ada dinding atau sudah ada tirai seperti ini ya saja, ada gorden ini. Nah, kemudian dibuatkan lagi sutra yang khusus seperti itu dari kayu. Pertanyaannya, apakah memang ada riwayat bahwa di zaman Nabi itu ada sutra-sutra khusus yang dibuat? Nah, dan apakah gorden itu tidak cukup untuk menjadi sutra seperti itu, Ustaz? Sehingga dibuatkan kayu-kayu yang khusus walaupun sudah ada gorden, sudah ada dinding depan imam seperti itu, Ustaz. ya, barakallahu fiik. Dan apakah sebenarnya hukum sutra ini, apakah dia wajib atau sekedar sunnah seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, tentang hukum sutra itu sendiri. Apakah dia sunnah atau dia wajib? Itu dua pendapat di tengah para ulama. Mayoritas ulama menganggap sutra itu sunnah. Sutra itu apa? Sunnah. Itu pendapat mayoritas ulama. Tapi sejumlah ulama mengatakan bahwa sutra itu wajib. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan. Dari sudut pendalilan lebih kuat, apalagi hadits yang mengandung makna perintah. Man kana yusalli falyadnu ila sutra, falyusalli ila sutra. Itu bahasa perintah ya dalam riwayat. Dan asal dalam perintah itu menunjukkan kewajiban. Menunjukkan kewajiban. Hujjah mayoritas ulama yang mengatakan tidak wajib karena datang dalam sebagian riwayat bahwa Nabi SAW pernah sholat ila gairi sutra, kepada selain sutra, atau ila gairi jidar, kepada selain tembok. Itu katanya pada selain tembok, berarti dia tidak pakai sutra. Cuman itu pendalilan tidak begitu kuat ya. Mungkin tidak sholat ke tembok, tapi dia sholat di sutra yang lain selain tembok. Kan begitu. Jadi keumuman pada riwayat itu lebih kuat. Apalagi didukung oleh perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Karena itu syah di dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW, atau kalau sudah dikumandangkan adzan maghrib, para sahabat itu kanu yabtadiruna sawari. Mereka bersegera mencari tiang-tiang untuk sholat menghadap ke situ. Itu perbuatan mereka. Jelas ya? Terkait dengan ukuran sutra itu, ukurannya itu juga letak silam pendapat. Apakah cukup dengan garis, dia menggaris, atau harus sesuatu fisik yang ada tingginya? Suatu fisik yang ada tingginya. Yang mengatakan cukup dengan garis, mereka berdalilkan dengan hadits di situ. Dan haditsnya silam pendapat juga di kalangan ahli hadits. Apakah kuat atau tidak kuat? Itu salah satu hadits yang dicontohkan
oleh Ibnu Shalah di muqaddimahnya dan dibahas oleh para ulama yang menjelaskan tentang muqaddimah. Saya lebih condong kepada pendapat yang melemahkan riwayatnya. Apalagi di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat yakunu baina yadayhi ka muqaddimatir rahal. Di depan beliau itu seperti depan pelana kuda. Tahu muqaddimatir rahal? Pelana kuda itu kan ada tingginya. Ya kan? Dia bukan alas saja pelana kuda itu. Tapi ada suatu dia punya tinggi. Nah, seperti itu tingginya. Ya, ukuran tingginya itu kata Atha ibn Abi Rabah, dan ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundhir dalam Kitabul Awsat dengan sanad yang sahih. Beliau tafsirkan bahwa muqaddimatur rahal itu sekitar 2/3 hasta. Satu hasta ini sampai sini. 2/3 mungkin sekitar ini. Iya. Dan itu pendekatan ya, pendekatan. Tapi tidak mesti. Kalau dia misalnya simpan kopiahnya di depannya sebagai sutrohnya, itu bisa oleh sebagian ulama. Dibolehkan oleh sebagian ulama. Jelas ya? Seperti guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, dari ucapan dan amalannya seperti itu. Kadang beliau sholat, sutrohnya pergi gitu. Begitu mau bangun berdiri, beliau letakkan kopiahnya di depannya, kemudian beliau berdiri. Ya, kopiahnya beliau agak panjang begini, diikat dengan imamah. Ya. Nah itu yang kita dengar dari beliau. Beliau tidak memberi batasan ukuran, yang jelas sesuatu yang bisa menjadi penghalang. Bisa menjadi penghalang. Tirai ini bisa sebagai sutra. Kalau sudah ada tirai, tidak perlu pakai papan ini. Jelas ya? Kemudian masalah papan sutra itu jangan terlalu diperbesar. Dan jangan terlalu dipergampang. Tidak ada sunnah orang bikin sutra-sutra, dia pasang pada setiap orang sholat. Mayoritas ulama sutra itu tidak wajib. Ngapain antum mewajibkan pada orang yang sholat sesuatu yang kebanyakan orang menganggap apa? Tidak wajib. Itu nggak bagus hal yang seperti itu juga. Jelas ya? Tapi kalau ada yang buat misalnya di masjid bagi orang yang perlu, tidak bisa juga diingkari. Oh ini nggak ada di masa Nabi, tidak ada riwayat. Oh ini bid'ah, itu keterlaluan juga. Berucap seperti itu. Orang dipasang bagi siapa yang perlu, yang ngambil, boleh saja. Jelas ya? Saya sendiri kalau saya mau sholat, saya cari tiang. Apa bedanya dengan saya cari sutra yang bisa saya pakai sholat daripada saya ke belakang? Saya ingin di depan saya. Jadi hal yang seperti ini saya bilang tadi, jangan dipersulit, jangan pula dipergampang. Pada hal yang wajar-wajar saja, itu nggak ada masalah. Perkara yang wajar. Tapi orang yang berlebihan, itu tidak bagus. Berlebihan ekstrim itu bukan ciri dari agama kita. Semoga ini bisa mewakili ya dari apa yang ditanyakan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Saya. Bismillah. Kami sholat di masjid di kampung, Ustaz. Selama ini awal shaf itu di tengah. Tiba-tiba akhir-akhir minggu ini salah satu ustadz menyuruh shaf kedua dan shaf ketiga itu mulai dari pinggir sebelah kanan. Apakah itu ada dalilnya, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Asalnya shaf itu dimulai dari belakang imam. Itu asal. Karena itu bahasanya di dalam hadits, waliyaliyani minkum ulil ahlami wan nuha. Hendaknya yang berada di belakangku dari kalian ada orang-orang yang sudah balik dan berilmu. Jadi dikatakan di belakangku, di belakang itu di mana? Saya mau tanya, di belakang imam. Di kanan atau di kiri? Di belakangnya, di belakang, di tengah, kan begitu. Karena itu imam di posisi dia sholat, dia cari pertengahan masjid. Imamnya jangan di ujung sana. Iya. Jelas ya? Karena itu ada anjuran di dalam sholat agar supaya seorang itu lebih memilih kanan dari shaf. Itu dia milih kanan dari shaf kalau memang sudah terbentuk shafnya. Diambil ke kanan misalnya, dia penuhi, nggak ada masalah. Tapi kalau selalu mulai dari tengah. Ada kanan, diambil kanan.
Walaupun dari tengah kanan dia penuhi sampai penuh kanan, kirinya dia biarkan kosong, nggak ada masalah. Yang penting mulai dari mana? Dari tengah. Jadi mungkin apa yang ditanyakan tadi itu keliru memahami hadits. Innallahu wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi salawat kepada saf-saf yang di sebelah kanan. Itu posisi kanan seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti yang saya sebutkan. Kalau dia sudah berada di tengah saf, kemudian ada kanannya, itu lebih bagus dia di sebelah kanan. Tapi kalau baru memulai saf baru, itu tempatnya di belakang imam. Tempatnya di mana? Di belakang imam. Jadi harus dikompromikan ya hadits-hadits. Itu satu sudut ya, sudut yang lain dia mengambil posisi kanan itu sepanjang tidak takalluf, tidak berlebihan. Coba bayangkan dia masuk masjidnya luas, dari sebelah kiri dia masuk. Untuk mengejar kanan dia jalan ke sebelah kanan, akhirnya imamnya sudah ruku. Ya, dia ingin cari sunnah tapi meninggalkan apa? Hal yang lebih disunnahkan. Nah, itu berlebihan namanya. Ya dari Taraif ya. Saya pernah jalan ke masjid. Waktu itu satu mobil dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah ta'ala. Beliau Allah takdirkan nggak melihat ya, mata beliau buta. Begitu saya tuntun ke masjid, saya sengaja nanya, Syekh antum mau di sebelah kanan atau sebelah kiri soft? Kata Syekh, yang mudah saja, yang mudah. Nah, itu bagus, itu bahasa ahli fikih itu, jelas ya. Padahal semua orang tahu tentang keutamaan soft di mana, di sebelah kanan. Cuman syariat ini banyak bentuk. Ada bentuk seorang mencari yang dimudahkan, ada bentuk tidak boleh takalluf, ada bentuk dia dapat yang kanan. Ya, ini bentuk-bentuk dijaga semua, dipelihara. Dan yang paling bagusnya itu seorang itu menghidupkan seluruh sunnah apa yang masuk di dalam syariat. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala alam. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan sholat Pak Ustadz, itu bagaimana apa kewajiban kita selaku makmum dalam sholat berjamaah sebagai makmum itu, apakah kita, karena ada hadis katanya bahwa tidak ada sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah ini apakah kita harus membaca Al-Fatihah setelah imam membaca surah Al-Fatihah yang selaku makmum, ataukah setelah rakaat kedua baru membaca Al-Fatihah? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam itu kalau dia kita sholat di belakang imam, maka makmum itu punya kewajiban untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau pada sholat sirriyah yang tidak dijaharkan itu tidak ada silam pendapat di tengah ulama. Makmum juga membaca Al-Fatihah. Tapi kalau sholatnya dijaharkan, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah atau tidak, itu silam pendapat. Dan pendapat yang lebih kuatnya bahwa makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman hadits Ubadah bin Samit di riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah di Ashabus Sunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allakum taqrauna khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Jangan kalian membaca di belakang imam kalian kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Kapan dia membacanya? Makmum itu kewajibannya mengikuti imam. Jadi kalau imam sudah baca Al-Fatihah, baru dia baca Al-Fatihah. Jelas ya? Bagusnya kata para ulama, dia biarkan imam itu selesai membaca Al-Fatihah. Begitu selesai, langsung segera dia ulangi membaca Al-Fatihah. Sebab biasanya imam itu begitu selesai dia membaca Al-Fatihah, dia berpikir untuk membaca surah berikutnya. Biasanya dia diam. Ya, bukan sengaja diam, tapi umumnya orang begitu. Biasanya diam. Di posisi diamnya itu kita manfaatkan untuk membaca apa? Surah Al-Fatihah. Tapi kalau dia sudah
membaca, tidak ada masalah. Kalau kita belum membaca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Jelas ya? Kecuali kalau imamnya terlalu cepat. Ini kadang ada imam ya, Masya Allah, kilat juga sholatnya. Baca Allahu Akbar, waladhdallin, selesai. Setelah itu, Qul huwallahu ahad. Ya, belum, baru tarik napas mau baca surah Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Kalau dapat imam kayak gitu, bagaimana solusinya? Ya, solusinya ketika dia imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ikut baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu tetap kita mengikuti imam, tidak melangkainya, dan tetap kita menunaikan kewajiban kita membaca apa? Surah Al-Fatihah. Tapi kalau imamnya sudah ruku, kita belum baca surah Al-Fatihah, maka kita ikut ruku bersama imam. Jelas ya? Dan itu silam pendapat di tengah para ulama, apakah dihitung satu rakaat atau tidak. Dan yang benarnya tidak dihitung satu rakaat. Makanya begitu sholat, imamnya selesai sholatnya, kita berdiri lagi menambah satu rakaat. Karena kita belum membaca apa? Surah Al-Fatihah. Iya. Dan ini semuanya saya katakan dibangun di atas pendapat yang paling kuat. Ada silam pendapat ulama di dalam hal ini. Ya, kalau ada yang memberi jawaban selain dari apa yang saya sampaikan, itu wajar-wajar saja. Karena memang itu adalah hal yang ada silam pendapat di tengah para ulama. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mau menanyakan terkait sholat, Ustadz. Ana sering melihat jamaah di masjid-masjid itu tata cara sholatnya itu ketika takbir Allahu Akbar itu seperti diputar, Ustadz. Terus yang pertama, yang kedua, terus sama Ana sering memperhatikan orang sholat itu memegang perut, Ustadz. Apakah ada riwayat hadis yang menjelaskan itu salah satu bagian dari sunnah, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya barakallahu fik. Mungkin ya ada sebagian orang kayak gitu ya, coba. Tapi kalau banyak, saya sendiri belum pernah lihat ya ada orang sholat begini-begini ya. Kalau itu kan mungkin dia ada keperluan, dia sholat, mungkin dia mau garuk apa gitu, atau dia lagi berpikir sesuatu, nggak sengaja tangannya berputar. Ya itu nggak ada asal usulnya. Kalau sengaja dilakukan itu nggak ada asal usulnya di pembahasan sholat. Itu dilihat kondisi orang saya di dalam hal itu. Ya kalau dia sengaja itu nggak ada dalil khusus tentang hal itu. Baik. Terkait dengan masalah meletakkan tangan di sebelah kiri, itu dilakukan oleh sebagian orang yang kadang tidak konsentrasi di dalam sholatnya. Iya. Dan itu tidak ada riwayat yang kuat dalam hal itu. Saya samar ya, apakah ada hadits yang lemah dalam itu atau tidak, agak samar di ingatan saya. Tapi dalam riwayat yang kuat itu dipastikan tidak ada hadits yang syah di dalam hal itu. Yang letak tangan itu silam pendapat para ulama antara dada, kemudian di pusar atau di bawah pusar. Itu ada hadits-hadits, dan hadits-haditsnya semuanya lemah. Yang paling mending kelemahannya itu adalah mursal Tawus bin Kaisan tentang meletakkan tangan di atas dada. Itu hadits mursal. Dan hadits mursal itu hadits yang lemah. Jelas ya? Karena itu asalnya di dalam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu syah dalam sunnah. Haditsnya mutawatir. Tapi di mana diletakkan, di dada kah, di perut kah, atau di bawah perut, itu tidak ada riwayat yang kuat. Karena tidak ada riwayat yang kuat, diberi keluasan. Itu salah satu pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Itu yang dikuatkan oleh sejumlah guru kami, di antaranya Syekh Mukbil rahimahullah menguatkan pendapat ini. Jadi dia boleh letakkan tangannya di dadanya, di perutnya, apa yang mudah bagi dia di dalam sholatnya. Tapi jangan juga ke orang malas-malasan ya. Taruh tangannya kayak orang malas dalam sholat. Itu dia hadirkan ya, posisi sholat itu ada kaitannya dengan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terlihat pada kehusyukannya, pada hayatnya. Iya, semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu taala alam. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu Ana untuk sholat laki-laki wajib di masjid. Bagaimana dengan kami yang ada di kantor? Apakah musola kantor itu bisa dianggap sebagai masjid dengan jamaah 2 atau 3 orang? Jazakallahu khair. Ya laki-laki itu benar ya, dia harus sholat berjamaah di masjid. Iya. Ya kalau ada mereka punya masjid, apakah masjid khusus dibangun untuk sholat Jumat atau masjid khusus tidak dipakai sholat Jumat, ya, atau musola tempat yang sudah terbiasa mereka sholat berjamaah di situ, maka itu nggak ada masalah. Itu sudah terangkat dari kewajiban sholat berjamaah. Kalau misalnya seperti di kantor, memang ada musola dan rutin sholat berjamaah, mereka berjamaah di situ, maka itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah, insyaallah taala. Ya wallahu taala alam. Baik. Bismillah Ustaz, mohon bimbingannya. Jadi terkadang kita merasa memang sudah sebagai, mungkin ini yang saya rasakan juga ya, kita mengikuti manhaj salaf dan kita berada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi terkadang pula juga kita merasa dengan kondisi sekarang ini kan memang banyak fitnah dan kita pasti akan terjatuh dengan banyak dosa. Bersama dengan itu kita menganggap bahwa kita ini ahlul tauhid gitu Ustaz. Jadi seakan-akan dosa itu akan gugur dengan tauhid kita. Jadi mohon nasihatnya bagaimana kita bisa memposisikan hati kita bahwa kita ini sebetulnya nggak layak atau bagaimana dengan kondisi seperti itu. Karena kita selalu terjatuh ke dalam dosa dan kadang-kadang kita merasa bahwa kita sebagai ahlul tauhid yang berharap akan mendapatkan keutamaan. Nah, seperti itu. Silakan. Ya, barakallahu fik. Ya sebenarnya apa yang antum sebutkan tadi itu sudah dasar-dasar baik ya di dalam memahami. Hanya perlu dipoinkan dan perlu dikembangkan lebih baik. Pertama, apa itu tauhid? Itu antum harus paham dulu, tauhid itu apa? Jelas ya? Jangan kadang jiwa, oh ini saya sudah bertauhid, tapi kita sendiri belum belajar tauhid itu, kedetailannya, ya, cabang-cabangnya, jenjang-jenjang penghambaan di dalamnya, tingkatan-tingkatannya. Bertauhid itu, orang yang bertauhid bertingkat-tingkat. Karena tauhid itu ada yang terkait dengan pokoknya, dasar keabsahannya. Tauhid itu ada yang terkait dengan kewajibannya. Dan tauhid itu ada yang terkait dengan hal yang disunnahkan. Terkait dengan hal yang disunnahkan, yang merupakan kesempurnaan tauhid itu. Itu bahasa rinciannya gitu ya. Tapi kalau saya bahasakan bahasa lainnya, tauhid itu ada yang terkait dengan keabsahannya. Kapan dia hilang, batal tauhidnya. Dan ada yang terkait dengan kesempurnaannya. Kesempurnaan tauhid terbagi dua. Ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang mustahab, disunnahkan. Jelas ya? Sama dengan kesyirikan. Syirik itu ada yang terkait dengan masalah menghilangkan bertentangan 100% dengan pokok tauhid, bisa membatalkan tauhid. Ada kesyirikan, dia tidak menghapuskan tauhid, tapi mengurangi kesempurnaannya. Mengurangi kesempurnaan yang wajib. Dan ada bentuk dari dosa dan maksiat, itu bisa mengurangi kesempurnaan yang wajibnya dan bisa mengurangi kesempurnaan apa? Yang mustahabnya. Ya kalau itu dihadirkan, itu akan membawa seseorang itu selalu khawatir akan dirinya. Itu kebenaran memahami tauhid itu sendiri, itu akan membuat seorang itu jauh dari merekomendasi dirinya dan dia sendiri ada kekhawatiran pada dirinya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam akan datang nanti, bab khusus oleh penulis tentang takut dari kesyirikan. Nabi Ibrahim sendiri berdoa, wajibnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunanku dari menyembah kepada
berhala. Apa kurangnya Nabi Ibrahim? Bapaknya orang-orang yang bertauhid, panutannya orang yang bertauhid. Bersamaan dengan itu, beliau masih berdoa seperti itu. Nah, itu dari kesempurnaan tauhid namanya. Dari kesempurnaan tauhid. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling saya khawatirkan atas kalian wahai para sahabat, syirik kecil. Ketika ditanya apa syirik kecil itu, kata beliau ar-riya. Ini bahasa Nabi, hal yang paling aku khawatirkan atas kalian. Ini bukan kepada kita ini, Nabi mengkhawatirkan. Terhadap siapa? Para sahabat, generasi terbaik di tengah umat ini. Apalagi terhadap kita. Apalagi terhadap kita. Jadi ini makna-makna kalau dihadirkan, itu akan membuat seorang yang bertauhid itu lebih giat lagi di dalam mempelajari tauhid, berusaha untuk menyempurnakannya, dan khawatir terhadap dosa-dosa, apalagi terhadap kesyirikan dengan berbagai jenis dan bentuknya. Iya. Maka kekhawatiran itu penting ada ya, sisa kita dudukkan sesuai dengan dasar ilmunya. Jadi obatnya, satu, kita pelajari tauhid secara terperinci. Itu akan menghilangkan ya hal-hal yang seperti yang disebut oleh kita yang bertanya. Kemudian yang kedua, ya, dia jauhkan dirinya dari merekomendasi diri. Kemudian yang ketiga, dia memiliki dari rasa takut jatuh di dalam kesyirikan. Jatuh di dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, dia harusnya selalu bersiap untuk kehidupan akhirat. Ya, kalau bersiap untuk kehidupan akhirat itu, dia berusaha husnul khatimah di segala keadaan. Berusaha untuk husnul khatimah di segala keadaan. Iya. Kita ini tidak lebih soleh dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Imam besar di masanya. Amirul Mu'minin fil hadith. Imamnya kaum muslimin di dalam hadith. Dulu di masanya, ya, tidak ada lebih tersohor dari Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada orang yang kenal Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas melebihi siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Bersamaan dengan itu di akhir hayat beliau menangis. Ditanya, wahai Abu Abdillah, apa yang kamu tangisi dibanding amalanmu yang seperti itu? Kata beliau, saya khawatir tauhid itu dicabut dariku. Tauhid itu dicabut dariku. Itu orang-orang yang soleh seperti itu keadaannya. Ya kalau kita tidak memiliki hal-hal yang seperti ini, kita sudah belajar tauhid pun, itu harus kita perbaiki lagi pemahaman kita terhadap tauhid. Berarti ada kekurangan kita di dalam memahami tauhid tersebut. Jelas ya, tauhid itu menyebabkan seseorang itu aman hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merasa khawatir akan dosa-dosa dan kesalahannya, khawatir akan fitnah, khawatir akan dijauhkan dari tauhid, khawatir terfitnah oleh kesyirikan dan seterusnya. Itu harus ada di kalangan orang yang bertauhid. Wallahu taala alam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum. Coba dari sebelah sini tadi ada yang bertanya, silakan. Ya. Dari sebelah sini. Dari sini aja, depan sini ya. Nah. Baik. Ustaz, terkadang di hati kita itu suka ada muncul riya gitu Ustaznya. Misalkan ada orang lain yang menganggap seakan-akan kita ini orang soleh gitu dan sebagainya. Dan riya itu selalu muncul. Nah, lalu setiap kali riya itu muncul, kita langsung berdoa dengan spontan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, riya tersebut apakah tetap menjadi dosa atau gugur kembali Ustaz? Nah, gitu. Yang saya tanyakan. Syukran Ustaz. Ya barakallahu fiik. Riya itu sesuatu yang siapapun dari orang salih, dia tidak bisa membersihkan dirinya dari apa? Riya, atau merasa menjamin dirinya bersih dari riya.
Saya kan tadi sudah sebutkan bahwa Nabi berkata, yang paling aku khawatirkan atas kalian ini kepada para sahabat, syirik kecil, ria itu. Karena banyaknya ria ini menjadi ujian dan cobaan. Ya kalau dia lewat, itu memang harus dilawan. Harus dilawan. Iya. Ya kalau dia berdoa seperti yang disebut tadi, itu doa yang bagus ya, Masya Allah. Tapi harus terikat dengan kondisi hati. Jangan di lisannya saja berdoa, tapi hatinya, wah bagus juga, nggak apa-apa. Biarin saja. Nah, itu nggak seperti itu. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya jangan sampai jatuh di dalam apa? Di dalam kesyirikan, termasuk dalam bentuk ria tersebut. Nah, itu hal yang bagus. Tidak ada masalah. Tapi dia jaga kondisi hatinya. Makanya ria itu ketika muncul, dia obati dengan obat yang menyebabkan ria itu pergi. Rianya itu hilang. Iya. Rianya itu hilang. Saya khutbah Jumat terakhir di sini tentang obat ria. Ada yang ingat ayat yang saya sebutkan, dasar pokok yang menghabiskan ria dari hati? Hah? Ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, apa ayatnya? Hah? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada di sini buku ini, Kitabut Tauhid. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ini buku itu harusnya ada di perpustakaan kita, ada di rumah kita. Kita baca sedikit aja satu halaman tiap hari. Sebab itu warna-warna tauhid perlu selalu hati itu disiram dengan warna-warna tauhid. Itu yang menyebabkan hati itu istiqamah. Hati itu istiqamah. Yaitu di ayat ada 5 obat untuk ria, yang memutuskan ria dari segala penjuru. Yang pertama, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan saya manusia sama seperti kalian. Di pandangan manusia itu jangan dipandang sama sekali, jangan dihargai. Dia manusia, saya juga manusia. Iya, pandangan saya tidak ada bedanya dengan pandangan dia. Apa yang saya harapkan? Yang saya perlukan itu pandangan Allah untuk saya. Jelas ya? Itu obat yang pertama. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu tauhidnya, obatnya untuk ria. Obat yang kedua, dihadirkan tauhidnya. Allah itu senang ibadah hanya kepadanya. Sembahan yang maha satu. Tidak boleh dia berikan kepada selain Allah, apalagi untuk kepada pandangan manusia. Kemudian yang ketiga, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya. Ini dihadirkan. Ini syarat kalau dia ingin berjumpa dengan Rabbnya. Apalagi kalau dia pahami makna berjumpa dengan Rabbnya ada 2 makna. Makna yang pertama, dia berjumpa dengan Rabbnya mempertanggungjawabkan amalannya. Dan dia senang melihat dia diridhoi amalannya. Dan makna yang kedua, berjumpa dengan Rabbnya, dia ingin melihat wajah Allah pada hari kiamat. Dapat kenikmatan itu. Ya, kalau ingin dapat kenikmatan itu, penuhi 2 syarat pada akhir ayat. Dan ini obat yang keempat dan kelima. Falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal amalan salih. Dari kesolihan amalan, dia harus ikhlas. Tidak boleh ada ria dalam amalannya. Jelas ya? Itu dari penjagaan terhadap kesolihan amalan. Kemudian terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ini memutuskan jangan dia buka pintu syirik apapun pada dirinya, termasuk dari pintu ria. Kalau direnungi 5 hal ini, 5 masail ini pondasi pokok ya, yang memutus ria itu semua akar-akarnya untuk mendekati hati. Iya. Baik, itu pembahasan globalnya dari ayat. Ada hal-hal terperinci lebih mendalam lagi, itu masuk di dalam fikih di sebagian amalan. Karena itu saya katakan bahwa fikih dalam beragama itu luas ya. Ada hal-hal yang kadang seorang alim itu dia memberi jawaban sesuai dengan kadar fikih orang yang bertanya. Sesuai dengan kadar fikih orang yang Orang yang bertanya. Jelas ya?
Baik. Jadi Imam Ahmad itu rahimahullah pernah ditanya oleh seorang perempuan. Dari pertanyaan perempuan ini, Imam Ahmad sudah tahu ini perempuan yang salihah dan bukan sembarangan. Coba lihat pertanyaannya, aneh sebenarnya. Ajib pertanyaannya. Ya. Dia berkata, saya punya pekerjaan di rumah. Sore-sore gitu sudah gelap. Saya mencuci pakaian. Biasanya saya mencuci itu saya pakai cahaya bulan. Cahaya bulan. Tetapi kadang ada polisi-polisi, jadi bahasa dahulu ya. Polisi-polisi kerajaan, mereka datang membawa lentera-lenteranya berkeliling. Kadang singgah dekat rumah saya. Begitu berdiri dekat rumah saya, lenteranya itu menerangi ke rumah saya. Cahayanya saya pakai untuk mencuci. Halalkah itu untuk saya? Coba bertanyanya. Ajib dia bertanya hal tersebut. Jelas ya? Maka Imam Ahmad kasih jawaban dari fikih wara. Jawabannya juga cukup rumit untuk dipahami. Karena sesuai dengan kadar orang yang bertanya. Tapi syahidnya Imam Ahmad setelah itu berkata kepada sebagian orang di rumahnya, coba tanya perempuan itu, coba lihat perempuan itu dari mana. Diikuti ternyata dia keluar dari rumahnya Bishr Al-Hafi. Ternyata saudara perempuannya Bishr Al-Hafi. Besoknya Imam Ahmad datang melamarnya. Ya bukan beliau lamar untuk beliau, tapi beliau lamar untuk anaknya, Salih. Jelas ya? Itu hal-hal yang seperti ini itu kadang ada di pembahasan-pembahasan ilmu. Itu menjadi menakjubkan sekali ketika seorang itu sudah masuk di dalam fikih amalan-amalan yang detail seperti amalan hati. Menjaga keikhlasan, jauh dari riya. Begitu seorang semakin membaca buku-buku para as-salaf di dalam hal itu dia akan semakin melihat betapa indahnya ilmu itu. Dan betapa mereka itu memiliki dari sebab-sebab yang dengannya bisa sangat ikhlas sekali. Makanya umat ini tidak mungkin menyaingi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dari sudut amalan hatinya itu kita tidak bisa menyainginya. Sesuatu yang bercokol di hatinya. Karena itu kata sebagian as-salaf, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Wa innama sabaqakum bisyai'in waqara fi qalbihi. Ya. Abu Bakar itu tidak mengalahkan kalian dengan banyaknya salat, puasa, bersedekah. Semua sahabat bersedekah, salat, puasa, berjihad fi sabilillah. Jelas ya? Ada sebagian sahabat amalannya dalam amalan ketaatan itu lebih bagus dari Abu Bakar pada sebagian keadaan, sebagian hal. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada yang mengalahkan Abu Bakar. Orang yang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah umat ini. Beliau mengalahkan kita itu dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Dan itu kelihatan di posisi genting itu kelihatan. Lihatlah di kejadian Hudaybiyah. Enggak ada orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq memahami keimanan, keteguhan di atas iman. Lihat kejadian ketika Nabi didustakan tentang terbelahnya bulan. Abu Bakar yang membenarkannya. Lihat ketika Isra dan Mi'raj, Abu Bakar yang membenarkannya. Itu sesuatu bercokol di dalam hati. Bercokol di dalam hati. Itu ada fikihnya. Itu tidak duduk-duduk saja tiba-tiba datang ilmu itu. Tapi itu perlu dipelajari. Perlu hadir di majelis-majelis ilmu. Perlu diambil ilmu itu dari dasar-dasarnya. Diambil dari tumpuannya. Meningkat ke atas, dia bangun bangunannya, dia akan bisa mendalam di situ. Insyaallah ta'ala. Dan ini semuanya juga saya perpanjang jawabannya supaya menjadi motivasi untuk kita semua semakin giat di dalam belajar. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan ada. Pertanyaannya ada dua, Ustaz. Jadi yang pertama yang mengenai hak Allah dan hak manusia tadi yang Coba diangkat sedikit ini ya. Afwan. mengenai hak Allah dan hak manusia, Ustaz. Kebanyakan orang memandang bahwa ketika mereka mendapatkan dunia berarti mereka sudah mendapatkan nikmat dari Allah, padahal belum tentu di situ. Jadi mungkin mohon dijelaskan kira-kira
hak manusia itu dapat dari Allah ketika bertauhid itu seperti apa. Yang kedua mengenai meminjam. Kadang kita lihat ada beberapa. Nah, sebentar, pertanyaan pertama tadi apa poinnya? Pertanyaan pertama mengenai hak Allah dan hak manusia. Jadi kadang orang-orang melihat bahwa ketika kita dapat dunia berarti kita dicintai oleh Allah. Padahal belum tentu hal tersebut adalah salah satu cinta Allah. Mungkin bisa jadi itu adalah cobaan. Kemudian yang kedua mengenai meminjam, Ustaz. Kadang kalau kita lihat ada beberapa ikhwah atau teman-teman kita lah. Kadang dia kita kan selaku kepala rumah tangga itu berkewajiban untuk menafkahi anak istri. Kadang-kadang Allah beri cobaan, tapi karena harapannya berpikir bahwa meminjam itu hal yang kurang baik, jadi dia menyebabkan istri dan anaknya kelaparan. Padahal kan kita bisa meminjam dengan saudara kita atau teman-teman kita. Kira-kira pandangan Islam seperti apa mengenai meminjam ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi yang pertama terkait dengan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat yang Allah beri itu kalau dia berupa dunia, itu mungkin saja dia adalah nikmat dan anugerah dan mungkin saja dia cobaan, kan begitu. Iya. Dan itu memang harus dipahami ya kalau terkait dengan dunia. Sebab dunia itu diberikan kepada semua orang, mukmin dan kafir semuanya dapat dunia. Itu bukan tempat pertautan amalan. Tapi untuk seorang mukmin, ketika dia dapat suatu anugerah dan pemberian terkait dengan dunia, maka dia tunaikan kewajibannya. Kewajibannya yang pertama bersyukur kepada Allah. Syukur itu ada rukun-rukunnya. Rukun pokoknya dia memuji Allah dengan lisannya atas segala nikmat. Hatinya mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian dalam kehidupannya nikmat itu tidak dia gunakan kecuali pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban syukur namanya. Kemudian yang kedua, ada kewajiban terhadap nikmat dunia adalah dia tidak terbelenggu hatinya oleh dunia. Tidak terbelenggu hatinya oleh dunia. Sebab hati ini itu adalah suatu hal yang harus dijaga untuk kehidupan akhirat. Jangan sampai dibelenggu oleh apa? Kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia jaga hatinya itu untuk tidak merasa cukup dengan nikmat dunia, tetapi yang dia inginkan adalah nikmat di akhirat. Adalah nikmat di akhirat. Karena itu sebagian ulama kadang kalau dia ada yang dapat nikmat, dia malah khawatir atas dirinya. Khawatir atas dirinya. Dan datangnya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dihidangkan makanan mewah begitu, makanan di atas mejanya. Beliau menangis melihat makanan itu. Beliau berkata, ini saudara saya Mus'ab bin Umair meninggal. Mus'ab bin Umair ini dulu sahabat kaya raya sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, diboikot oleh keluarganya, meninggal, kain kafannya aja tidak cukup untuk membungkus dirinya. Kalau ditutup kepalanya terbuka kakinya, ditutup kakinya terbuka kepalanya. Akhirnya Nabi perintah untuk menutup kepalanya, kakinya ditutup jerami. Radhiyallahu anhu. Mengingat itu Abdurrahman bin Auf menangis. Ya, ini nikmat-nikmat diberikan kepadaku, kata beliau. Saya khawatir kenikmatan disegerakan untukku di dunia tidak diberikan bagiku di akhirat. Tidak diberikan bagiku di akhirat. Dan itu fikih dari para ulama, orang-orang yang berilmu di dalam memandang nikmat. Baik, itu tiga hal ya, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran-gambaran untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan masalah hutang. Hutang itu pintu di dalam syariat dibolehkan. Ada pembahasannya dalam fikih agama. Ya, kenapa ada pembahasannya? Karena memang dibolehkan. Dibolehkan bagi siapa yang apa? Ada keperluan di situ. Tetapi meminjam bukan pada hal yang diperlukan, itulah yang masuk ke dalam celaan. Apalagi hutang itu ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawabannya.
Karena itu kalau di posisi diperlukan boleh saja Nabi SAW mengambil 30 sok gandum dari orang Yahudi, beliau gadaikan, jaminkan baju besinya. Itu meminjam tapi beliau gadaikan apa? Baju besinya di situ. Ya kalau beliau nggak bayar, diambil dari baju besinya. Jelas ya? Itu pada hal yang diperlukan. Pada hal yang diperlukan boleh saja. Tapi kalau masuk ke dalam hal yang tidak diperlukan berlebihan, itulah sudut celaan yang dilarang di dalam syariat. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, 2 pertanyaan terakhir. Silakan. Bismillah Ustadz. Terkait larangan membunuh semut, di rumah saya kan saya memiliki 3 balita. Di rumah saya ini sering banyak semut, mungkin sering bersarang semut. Kemudian untuk mencegah itu sekeliling rumah saya kasih kapur barus. Kemudian setiap semut itu lewat pasti mati Ustadz. Kemudian setelah itu berjalan waktu ada lagi kadang muncul satu lagi. Setiap dia muncul saya matikan lagi Ustadz. Apa saya masuk ke dalam larangan membunuh semut itu Ustadz? Syukur Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya barakallahu fiik. Itu larangan membunuh semut itu kalau semut tersebut tidak mengganggu kita. Karena itu di Sahih Muslim itu kan disebutkan seorang nabi, dia disengat oleh 1 ekor semut. Setelah itu dia cari sarangnya. Di mana sarang semut itu? Kemudian dibakar semuanya. Maka Allah wahyukan kepada nabi tersebut, menegurnya. Apakah karena 1 umat yang menyengatmu, kamu membinasakan berbagai umat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara maknanya ya. Ya kalau dia mengganggu, itu boleh saja seorang pada hal yang mengganggunya, tidak ada masalah dia menghindarkan diri dengan memakai kapur ajaib atau yang semisal dengannya, itu nggak apa-apa. Insyaallah ta'ala. Ya dia pasang misalnya di mejanya karena khawatir akan makanannya. Nah, ini makanan itu nikmat juga dijaga. Ada semutnya kan nggak bisa dimakan. Untuk hal tersebut. Baik. Apalagi kalau misalnya khawatir akan balita yang disebut tadi bisa membahayakan anaknya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ya wallahu ta'ala alam. Demikian rinciannya. Baik, pertanyaan yang terakhir. Baik, silakan Pak. Ya. Yang terhormat Ustadz, saya mohon, keadaan saya teh buta Pak Ustadz. Tapi saya, apakah ini kebutaan ini bagaimana? Karena saya merasa dulu ya, mungkin banyak kurangnya daripada lebihnya. Akan tetapi kemarin ada orang yang ngajak kepada saya akan menyembuhkan. Dengan mata saya udah kences begini, sudah tidak secara teori nggak mungkin melakukan, tidak akan mungkin sembuh. Saya hati sudah merasa pasrah, saya tetap akan bertahan, tidak mau. Saya karena ada orang menawarkan ini katanya, saya tidak mau, ini setan katanya. Apakah saya boleh begitu? Karena saya itu sudah merasa tenang begini juga keadaan begini, merasa tenang gitu. Tetapi ini akan saya kembali kepada yang pengalaman kemarin. Waktu itu saya akan disembuhkan dengan ini, dengan namanya apel jin. Saya udah balik kanan, udah itu sudah putus. Nah sekarang datang lagi yang macam begitu, katanya mengenai karuhun, katanya akan mengobati. Saya tidak mau. Bagaimana tindakan saya supaya saya tenang gitu. Makasih. Ya, barakallahu fiik. Ya seorang itu kalau ditimpa oleh sebuah penyakit atau sebuah musibah, apakah dia wajib untuk berobat? Itu pembahasan dibahas di tengah para ulama. Dan benarnya kewajiban berobat itu tidak wajib. Tapi kalau mau berobat, boleh berobat.
bukan diwajibkan. Jelas ya? Ada yang sakit misalnya, terus dia tidak mau berobat, meninggal karena sakit itu, tidak dikatakan dia bunuh diri, enggak. Karena berobat itu hukumnya apa? Masuk ke dalam hal yang dibolehkan, bukan kewajiban. Karena itu dari sahabat seperti Mu'adz bin Jabal atau sahabat yang lain juga, itu kena penyakit taun, dia lihat sampai ke tangannya, ya dia malah senang kena penyakit, dia meninggal dengan hal tersebut supaya dihitung ke dalam orang yang apa? Orang yang mati syahid. Jelas ya? Karena sudut pandang sebagian sahabat itu berobat tidak wajib. Berobat itu apa? Tidak wajib. Tapi ingat ya, itu pendapat terkait dengan hal pribadi, diri sendiri. Tapi kalau membahayakan orang lain, itu tidak mungkin ada seorang ahli fikih, orang paham agama, dia sakit kemudian dia tularkan kepada orang lain. Dia sengaja untuk hal itu. Jelas ya, seperti yang terdengar sebagian orang, nggak apa-apa saya kena penyakit corona ke masjid, itu bukan semuanya, orang sudah takdirnya masing-masing. Ya, gimana cara semua takdirnya masing-masing? Ya. Sedangkan Nabi SAW memberi tuntunan untuk penjagaan, menghindari dan sebagainya. Jelas ya? Baik, jadi kalau misalnya Bapak bilang sudah tenang dengan kondisi itu, apalagi sudah merasa nyaman, ya alhamdulillah. Nggak usah nggak berobat pun, nggak mengambil hal itu, nggak apa-apa. Cuman kalau orang yang menawarkan, dia mungkin nawarkannya bagus ya, atau ada niatnya baik, ya mungkin kita berbaik sangka ya kalau caranya bagus, atau memang ada hal-hal yang bisa dia beri manfaat kepada orang lain. Saya lihat misalnya teman saya sakit atau kena suatu musibah, saya tahu ada obatnya, saya bilang ada obatnya begini dan begini. Nah, saya dapat pahala dari sudut saya mengarahkan dia kepada apa? Hal yang memperbaikinya. Adapun dia mau berobat atau tidak, itu hak dia. Terkait dengan hak dia. Ya wallahu ta'ala alam. Semoga jawabannya bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Baik, terakhir sudah terlanjur mengangkat tangan. Ini terakhir yang benaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengalami menyaksikan imam ketika sholat zahir dikeraskan, itu bacaannya tartil. Hah? Ketika sholat zahir, maksudnya sholat dikeraskan bacaan fatihahnya, itu bacanya tartil. Artinya kalau kita mengikuti kita bisa gitu. Tapi ketika imam itu bacanya sir, seperti sholat maghrib contohnya rakaat yang ketiga, itu baca imam cepat sekali gitu. Kami baru baca separuh surah Al-Fatihah, imam sudah ruku. Nah, ini bagaimana menyikapinya Ustaz? Ya, Jazakallah khair. Barakallahu fik. Itu hal yang banyak dialami ya. Makanya kalau antum punya imam yang seperti itu, antum bacanya juga cepat juga. Sudah tahu imamnya bacanya cepat, antum bacanya Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imamnya sudah ruku. Nggak bisa kayak gitu. Bacaan itu ada keabsahannya. Antum baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sudah syah. Jelas ya? Antum sambung syah juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syah juga. Cuma menjadi masalah itu kitanya sendiri yang kadang terlalu apa? Terlalu memperpanjang. Ini saya beri cerita ya, saya talaki riwayat Hafs dari Asim melalui jalur Thayyibatun Nashr. Itu guru saya pertama, kamu baca. Saya baca ayat per ayat. Ulangi lagi. Baca bersambung. Nggak boleh berhenti. Ya saya baca semua dari awal dengan tajwid gitu. Kalau habis napas berhenti, lalu balik lagi dari awal ayat, di ayat itu kemudian dilanjutkan sampai akhir surah Al-Fatihah bersambung. Ya. Jadi beliaunya talaki dari gurunya seperti itu. Dari gurunya seperti itu. Saya belum bahas ya.
apa namanya, di buku-buku qiraat terkait dengan itu. Biasanya kalau kita terima seperti itu, kita bahas mendetail sumbernya dan sebagainya. Cuman setelah itu saya pikir-pikir, setelah lama berjalan gitu ya, ya ternyata itu memang betul ada hikmahnya. Ya, kadang membaca bersambung itu diperlukan pada kondisi dan keadaan tertentu. Ya. Dan kadang pada sebagian ayat memang kita berhenti itu kita baca dari awal ayat, kadang maknanya apa namanya, kurang nyambung. Tapi kalau dua ayat disambung, mungkin maknanya akan lebih indah, akan lebih bagus. Misalnya ayat di surah Saffat ya, ala innahum min ifkihim layaqulun. Itu satu ayat. Ayat berikutnya, waladallahu wa innahum lakadibun. Itu ayat yang kedua. Itu ayat kalau diartikan, ketahuilah bahwa mereka kaum musyrikin dari kedustaan mereka berkata, selesai satu ayat, Allah punya anak dan mereka dusta. Jadi ketika kita baca waladallahu, seakan-akan itu pernyataan dari kita. Jelas ya? Nah, itu kurang enak begitu. Makanya ketika saya baca seperti itu, saat saya talaki, guru saya bilang, kamu jangan baca kayak gitu. Coba kamu balik. Saya ulangi, balik sedikit saja. Jadi beliau ajari saya begini. Ala innahum min ifkihim layaqulun. Antum balik lagi sedikit. Min ifkihim layaquluna waladallah. Titik. Wa innahum lakadibun. Kata guru saya, nah sekarang baru enak saya dengar. Oh, tadi itu apa namanya? Nah, itu metode-metode kadang ada di kalangan ahli apa? Ahli qiraah. Jelas ya? Jadi itu keterkaitan bersambungnya ayat dan seterusnya. Kadang ada hal-hal yang bagus di dalam hal itu. Jelas ya? Jadi enggak mesti, jangan berkata berhenti di akhir ayat itu kewajiban. Tidak ada yang mewajibkan dari ahli qiraah. Sepanjang yang saya tahu ya, tidak diwajibkan. Tapi disunnahkan. Berhenti di setiap akhir ayat. Disunnahkan. Itu pun berhentinya, tidak mesti antum memperpanjang 4 harokat, 6 harokat. Tidak mesti antum baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak mesti. Bisa 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. 2 harokat nggak ada masalah, sudah cukup. Dan itu syah. Jelas ya? Ya kalau antum biasakan diri dengan membaca yang bagus, maka itu akan membantu antum menghadapi imam-imam yang seperti itu. Iya. Sebab kadang sebagian imam memang dia terbiasa dengan bacaan cepat. Terbiasa dengan bacaan tepat. Nah, itu biasa kita ketemukan ya. Ya kalau di orang Arabnya, orang Arab itu terbiasa dengan lisan bahasa Arab mereka. Jadi kalau dia mengeja cepat itu cepat membacanya. Dan itu sering kita ketemukan orang-orang apa namanya? Imamnya cepat di dalam membaca. Iya. Baik. Yaitu memang satu sudut terkait dengan makmum ya. Kalau imamnya yang bertanya mungkin tadi, saya akan beri nasihat lain untuk imamnya. Iya. Jadi ini mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.